Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, calon penghuni syurga. Seperti yang kita ketahui, perbuatan dosa itu merupakan sesuatu yang harus kita hindari sebagai umat Islam. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ganjaran bagi setiap dosa yang diperbuat oleh umatnya, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Islam memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari segala perbuatan dosa. Meskipun kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna, serta manusia pernah melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Namun yang perlu kita ketahui, dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa kecil dan ada juga dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni setiap dosa kecil yang diperbuat oleh hambanya seiring dengan amalan-amalan baik yang diperbuatnya. Sebagaimana tergambar dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya, dosa kecil yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah jelas, sudah tergambar, dengan berpuasa setiap dosa kecil yang diperbuat itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melakukan sedekah, kita bisa melaksanakan puasa sunnah, apalagi kita menjalankan perintahnya yang paling penting, yaitu sholat 5 waktu. Insya Allah akan mengampuni setiap dosa kecil yang telah diperbuat oleh hambanya. Ma'asyiral muslimin, calon penghuni syurga. Selain itu, ada juga dosa besar. Dosa besar itu Allah akan mengampuninya, mengampuni setiap dosa besar yang telah diperbuat oleh hamba, yaitu dengan cara hambanya itu bertobat, hambanya menyesal atas perbuatan yang telah diperbuatnya, dan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Seperti apa dosa besar yang dimaksudkan? Kita ambil contoh, yaitu tentang syirik. Nah, syirik itu adalah sesuatu dosa terbesar di dalam Islam. Kesalahan orang yang melakukan syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia benar-benar mau bertobat, dia menyesal, dan dia sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi tidak hanya itu, amalan baik pun yang telah diperbuatnya, jika dia mendekatkan dirinya kepada syirik, semua amalannya itu akan hilang. Jadi, secara definitif syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ancaman dosa syirik itu tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi dari ayat itu Allah sudah menegaskan kepada hambanya
bahwa jangan mendekati syirik, karena syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah dosa terbesar bagi umat Islam. Syirik itu terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada syirik besar, adalah perbuatan yang jelas-jelas menunjukkan sikapnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti kita menganggap bahwasanya ada Tuhan selain Allah, menyembah berhala, atau meyakini keberadaan dewa-dewi sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kedua ada syirik kecil, di mana syirik kecil ini juga dikenal sebagai sebutan syirik tersembunyi, karena seseorang seringkali tidak sadar dia sudah melakukan perbuatan tersebut. Contoh syirik kecil adalah ketika seseorang menyatakan bahwa jika saya tidak ditolong oleh dokter itu, saya pasti akan mati. Nah, dari sini kita bisa berkomentar, mengisyaratkan bahwa kesembuhan penyakit itu hanya bisa ditolong oleh dokter, dan dia tidak memandang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada yang maha menyembuhkan, yang maha membantu umatnya. Tetapi dia beranggapan bahwa jika dokter tidak bisa menyelamatkan pasien ini, maka dia akan mati. Ma'asyiral muslimin, calon penghuni syurga. Untuk itu, marilah kita sama-sama menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dosa, dan marilah kita sama-sama mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.